Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital keluaran dari Efinix, dan ini merupakan produk terbaru atau lineup terbaru dari Efinix tersebut, yaitu Efinix H1 Neo. Harga di pasaran di kisaran 150-an sampai dengan 160-an ribu rupiah. Dan untuk pemilihan terbaik seperti biasa, nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini. Nah, untuk Efinix H1 Neo ini dia memiliki fitur EWS sama seperti versi yang sebelumnya dan juga sudah ber-SNI. Terkait dengan fitur-fitur yang lainnya dapat kita lihat pada bagian yang saya tunjuk ini kurang lebih hampir sama saja dengan kebanyakan STB televisi digital yang lain. Untuk fitur lengkapnya teman-teman dapat melihat di bagian ini ya. Dan menariknya di sini tertulis ya, mudah-mudahan bisa terlihat di kamera, bahwasannya untuk Efinix H1 Neo ini sudah mendukung H265. Dan jika seandainya memang itu benar, maka ini merupakan kabar baik untuk kita karena ini sangat berguna sekali di saat kita memutar video atau film dengan format H265 tersebut. Dan di sisi-sisi bagian lainnya adalah seperti yang terlihat, sama saja ya, kurang lebih adalah seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja di bagian sebelah kanan saya ya. Pertama tuh kita mendapatkan kartu garansi. Produk ini bergaransi biasanya sih selama 1 tahun. Nah, dapat dilihat di bagian ini ya. Dan ini merupakan kartu garansinya. Kemudian terdapat juga user manual atau petunjuk penggunaan. Dan pastinya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun dikarenakan pengoperasiannya mudah, terkadang tuh user manual atau buku petunjuk ini tidak kita gunakan juga. Untuk remote control adalah seperti yang terlihat secara desain kemudian kualitas sama saja dengan kebanyakan STB televisi yang lain. Untuk kelengkapan tombol teman-teman dapat lihat ya, ini merupakan kelengkapan tombol-tombol yang terdapat pada Efinix H1 Neo ini. Untuk tombol-tombolnya sih enak ya, tidak terlalu empuk dan saya suka dengan sensasi pada saat kita menekan tombol-tombol pada remote control ini. Kemudian dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, untuk baterai sudah dilengkapi dalam paket penjualannya adalah seperti ini. Lagi-lagi seperti saran kita di video-video yang sebelumnya, ada baiknya sih diganti saja dengan baterai yang kualitasnya lebih baik. Khawatir saja sih bocor. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA, cocok untuk televisi tabung, namun bisa juga digunakan untuk televisi LED. Tidak hanya kabel RCA saja, namun kita juga mendapatkan kabel HDMI. Nah, seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan televisi LED yang sudah ada port HDMI-nya, tinggal dipakai saja. Akan tetapi ini merupakan kabel HDMI yang kualitasnya biasa-biasa saja. Saran sih ya, beli aja yang kualitasnya lebih baik karena hasilnya nanti juga akan berbeda. Dan ini ternyata untuk H1 Neo dari Efinix ini dia menggunakan adaptor luar atau eksternal. Jadi bagi yang mencari STB dengan menggunakan adaptor luar atau eksternal, ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik. Untuk outputnya adalah 5 volt, kemudian untuk ampernya adalah 1,5 ampere. Nah, ada di bagian sini ya, EU plug-in standar ya untuk colokan yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah STB-nya. Untuk STB dari Efinix H1 Neo ini full semuanya terbuat dari plastik semuanya ya. Pertama kita lihat dulu di sisi bagian atasnya terdapat ventilasi udara dan ini ada teksturnya, berasa kalau seandainya kita raba seperti ini. Lalu selanjutnya ventilasi udaranya pun juga cukup banyak ya, sehingga kalau seandainya terjadi overheating sepertinya tidak akan, karena di sini sirkulasi udaranya baik di bagian atas ini salah satunya. Tidak hanya di bagian atas saja, di bagian sisi sebelah kanan dan di bagian sisi sebelah kiri juga terdapat ventilasi udara, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Jadi ventilasi udaranya itu sangat banyak sekali. Kemudian untuk port USB-nya terdapat pada sisi bagian sebelah kanan. Ini ada port USB nih ya. Untuk port USB jika kita perhatikan hanya terdapat 1 buah saja. Front panel adalah seperti yang teman-teman lihat ya. Front panel untuk tombolnya terdapat 3 buah tombol, 1, 2, dan 3. Ini merupakan LED display-nya. Tidak terdapat USB port pada sisi bagian depan ini. Jadi ya polos seperti itu ya. Secara desain sih saya suka dengan Efinix H1 Neo ini. Kemudian pada sisi bagian belakang
Nah, ini kelengkapan port-port yang terdapat pada sisi bagian belakang seperti yang terlihat di sini. Terdapat port untuk adaptor 5 volt 1,5 ampere, kemudian ada port RCA, kemudian HDMI, kemudian ada juga port untuk antena loop kalau seandainya kita ingin memparalelkan dengan STB yang lain. Kemudian di sini juga ada RF in ya, ini terhubung nanti nih ke antena luar atau antena indoor untuk antena UHF ya, antena biasa saja untuk televisi digital. Kemudian selanjutnya pada sisi bagian bawah, nah ini ventilasi udara seperti yang sudah kita lihat tadi ya, namun di sini juga terdapat centelan ya. Jadi ini bisa ditempel di dinding. Akan tetapi sepertinya sih nggak ada gunanya juga ditempel di dinding karena di sini tidak ada eksternal infrarednya. Jadi ya akan susah sih untuk mengarahkan remote control nantinya. Nah, kurang lebih bentuk fisiknya adalah seperti ini ya. Sekali lagi dia terbuat dari materialnya itu adalah plastik. Ukurannya itu kecil ya, hanya satu telapak tangan saya saja. Baik, selanjutnya kita nyalakan saja ya. Kita coba lihat fitur-fitur yang terdapat pada Efinix H1 Neo ini. Berikut dengan kelebihan dan kekurangan dari STB tersebut. Kualitas gambar dari STB ini cukup bagus. Komposisi warna seimbang dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Suara tidak over volume, mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur Dolby Audio berjalan, jangan lupa untuk men-set submenu digital audio out ke BS Out. Pastikan juga televisi atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi STB Efinix H1 Neo. Perlu diketahui, walaupun brandnya berbeda, Efinix H1 Neo ini merupakan rebranding dari STB Venus Mini Cabai Rawit dengan chipset Ali yang pernah kita review sebelumnya. Semua fitur adalah sama saja. Front panel dilengkapi dengan hanya 3 tombol operasi saja, namun ini sudah cukup untuk pengoperasian dengan tanpa menggunakan remote control. Red display terlihat elegan, terletak di posisi tengah, tidak ada LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Berbeda dengan Efinix H1 terbaru yang pernah kita review sebelumnya, untuk STB ini hanya memiliki satu port USB saja. Namun tidak perlu khawatir, jika membutuhkan lebih dari satu port USB, maka cukup memasangkan USB hub. Ventilasi udara sebenarnya sudah didesain dengan sangat baik, hampir di semua sisi. Ternyata ini belum cukup, terbukti dengan suhu ruangan 27,4 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 47,8 derajat Celcius, jauh di atas STB Efinix H1 terbaru. Akan tetapi tidak perlu khawatir, karena masih dalam batasan wajar. Namun agar lebih aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Untuk booting tidak perlu waktu lama, dengan tampilan tulisan Efinix menggunakan background hitam. Lo itu berhasil bikin gue kagum. Sama semangat. Grafik user interface memiliki desain yang sama dengan kebanyakan STB dengan menggunakan chipset Ali seperti Venus Mini Cabai Rawit, simpel dan ringkas tanpa dilengkapi dengan informasi bor. Pembacaan intensitas dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidak dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menilai kepekaan kualitas tuner yang digunakan. 3 MUX yang sudah on air di lokasi saya, semuanya terbaca di angka 90%. MUX Viva Group merupakan MUX dengan sinyal terendah, namun dapat di-lock dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on kualitas biasa saja. Antena ini juga sudah dicabangkan untuk 4 televisi. Dengan begitu dapat dikatakan tuner Efinix H1 Neo sensitif, tidak kalah dengan STB yang menggunakan chipset Sunplus yang terkenal memiliki tuner dengan kepekaan yang baik. Berikut perbedaan pembacaan sinyal dengan STB lainnya. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB dengan mode perpindahan ini terdapat pilihan black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Selain itu, channel juga dapat untuk diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock,
sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Profesor Amarullah Octavian dipandu. Sama dengan STB yang lain, Efinix H1 Neo chipset Ali juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu pada STB ini sama persis seperti yang terdapat pada Efinix H1 terbaru, menggunakan launcher seperti pada Android Box, tampilan keren dan mudah dalam penggunaan. Menu channel berfungsi untuk melakukan edit channel, terdapat pilihan TV channel list, radio channel list, favorit, dan delete all. Submenu TV channel list berguna untuk melakukan manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Pada menu di VBT2 terdapat pilihan untuk pencarian dan lainnya. Pencarian dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Untuk antena power, jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Untuk LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang sudah diberikan pada MUX. Sayangnya pada STB ini tidak terdapat pilihan acuh. Padahal fitur tersebut sangat penting untuk update channel secara otomatis tanpa harus melakukan scan ulang. Pilihan menu Efinix Neo adalah fitur IPTV pada STB ini. Pastikan memiliki link yang valid baik yang gratis maupun yang berlangganan. Jangan lupa agar dapat memanfaatkan fitur tersebut harus terkoneksi ke jaringan internet. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk dan lainnya. Juga terdapat pengaturan PVR setting untuk record dan time shift. Perlu diketahui, walaupun pada dus dan casing STB tertulis H265, namun kenyataannya, STB ini tidak mendukung format tersebut. Semoga saja pihak Efinix dapat mengklarifikasi hal ini. Menu YouTube dan YouTube Kids merupakan dua di antara aplikasi streaming yang tersedia. Menu pencarian YouTube berfungsi baik, sehingga kita dapat mencari konten sesuai yang diinginkan. Pilihan resolusi ada 3, yaitu medium, low, dan lower. Menariknya jika terjadi error pada YouTube, maka APK-nya dapat di-upgrade secara manual dengan nama file youtube.k. Cara untuk mendapatkan APK YouTube, video tutorialnya sudah kita buatkan. Silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas. Untuk upgrade APK bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, setelah masuk YouTube, tekan tombol kuning untuk ke setting, lalu pilih update APK. Dan cara kedua, masuk ke menu setting, lalu pilih upgrade by USB. Selanjutnya pada upgrade mode pilih HDCP-K. Selain itu juga terdapat aplikasi streaming lainnya seperti TikTok. Namun sayangnya kita tidak dapat login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Terkait fitur DLNA dan Miracast, untuk DLNA kita dapat melakukan casting dengan menggunakan aplikasi pada smartphone yang mendukung, salah satunya Bubble UPnP. Sementara fitur Miracast harus menggunakan USB WiFi dongle yang mendukung. Menu network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet, mendukung USB WiFi dongle dengan hanya chipset MT saja, dan beberapa pilihan lainnya. Pada menu network juga terdapat pilihan untuk upgrade firmware secara online, melalui submenu upgrade by USB. Pastikan menggunakan firmware terbaru agar STB berada dalam performa terbaiknya. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Pada pilihan menu settings terdapat beberapa pilihan seperti berikut ini. Pilihan information untuk melihat informasi terkait STB, baik software maupun hardware. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory setting. Sangat dianjurkan sekali setelah melakukan upgrade firmware. Selain online upgrade, upgrade firmware juga dapat dilakukan secara manual melalui menu upgrade by USB. Pastikan ekstensi firmware-nya adalah ABS, bukan bin. Ada baiknya sebelum melakukan upgrade firmware untuk melakukan backup firmware yang terpasang melalui menu backup to USB. Berikut pilihan yang terdapat pada menu preference. Menu AV merupakan pengaturan untuk audio dan video. STB ini mendukung maksimum resolusi Full HD 1080p dengan tatanan suara Dolby Audio. Agar Dolby Audio ini dapat berfungsi, pastikan perangkat yang digunakan mendukung dan atur digital audio out ke BS out. Efinix H1 Neo merupakan salah satu STB low watt.
Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5,8 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman, colokan tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB ini memiliki suhu cukup tinggi, meskipun ventilasi udara yang tersedia sudah cukup banyak, dan tidak memiliki eksternal infrared. Koneksi ke internet cukup lengkap, tunar sensitif, dan sudah ber-SNI dan mendukung fitur EWS. Selain STB TV digital, juga dapat digunakan sebagai IPTV player dan media player. Harga terjangkau, namun tidak mendukung fitur HEVC H265, 1IP, dan DVB-to-IP. Efinix A1 Neo merupakan STB dengan desain modern, eye-catching, mudah dalam penggunaan dengan fitur yang cukup lengkap. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silahkan tekan tombol like. Jika tidak, silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.